Wapus, halo internet, Bobong Skotski di sini. Hati-hati kalau ngomong. Yes, kalau misalkan orang tua lu pernah ngasih tahu kayak gitu kan, jaga omongan, hati-hati dengan omongan gitu. Itu baru terjadi sama Bang Scott. Kalian inget gak sih di video gue sebelumnya yang ini? Gua mau mati. Yes, jadi gue beneran hampir mati gitu, hampir merasa kayak pengen mati. Itu sakit di tengah wabah seperti ini tuh luar biasa ya. Itu extraordinary dan beda lagi banyak ceritanya. Oleh karena itu mungkin di sini Bang Scott bakalan sedikit bercerita gitu kan, tetapi nggak di sini, nggak di sofa yang sangat luar biasa murah dan indah ini. Tetapi kita bakalan bercerita di meja panas kita. Seperti biasa, Bang Scott kagak sendiri. Next Scott. Tolong ambilin krim. Gerwet ya, pengen sama kamu. Next Scott. Hai. Diam-diam baik kayak biji titit. Everybody welcome back to Scottcast. Dan ya, gue udah lama banget gak upload video juga because I am sick. Me is sick gitu kan, sakit-sakit, bukan sick. So sick man, keren gitu, bukan sick yang keren tetapi Sick pack. gue pengen sakit lagi jadi. Jadi Bang Scott pengen cerita sedikit tentang apa yang terjadi dengan Bang Scott seminggu ini. Karena udah seminggu Bang Scott uploadnya nggak jelas ya. Memang. Dan Scott juga guys. Enggak, dia emang males aja. Jadi 4 hari yang lalu Bang Scott tiba-tiba lemes dan malamnya itu demam tinggi benar. banget, menggigil. Padahal AC udah dimatiin semua ruangan tuh udah panas banget, Benar. tapi gue di situ menggigil gitu kan. Dan ya tetapi keesokan harinya tiba-tiba panas gue turun secara mendadak, agak enakan di pagi harinya, dan ketika sore lagi wah kambuh lagi, naik lagi gitu kan. Sampai gue berpikir lah, kayak bingung ini apaan ini sakitnya kok demam tinggi gitu. Nah singkat cerita gitu, gue disuruh ke rumah sakit sama nyokap bokapnya dia gitu kan. Tapi gue nggak mau because gitu. Gue ini salah satu orang yang emang nggak doyan sih sama dunia medis. Maksudnya adalah gue nggak mau dikit-dikit tubuh gue tuh direcoki dengan zat kimia. Karena mau secanggih apapun teknologi di bidang medis, tetap aja pasti bakalan ada efek sampingnya kalau menurut gua. Itu nggak menjadikan gua anti dengan medis ya, tapi gue cuman pengen bilang bahwa gua nggak suka banget kalau misalkan dikit-dikit gua harus dicocokin obat. Karena walaupun kita jangka pendeknya enak gitu kan, cepet sembuh gitu, tetapi ketika jangka panjangnya bisa rusak liver kita, something like that, seperti itu, ngerti nggak? Berarti efeknya kamu takut kalau misalnya nanti tua tuh efeknya kemana? Iya, gue emang karena zat kimia. Zat kimia emang nggak doyan sama obat kimia gitu. Jadi kalau misalkan dari dulu Bang Scott sakit demam ataupun apa ya sakit ringan lah, sakit keras ringan tuh emang nggak doyan banget ke rumah sakit, ke puskesmas, mendingan istirahatin sendiri gitu. Biarkan tubuh ini yang bekerja dan menyembuhkan dirinya sendiri, karena tubuh manusia itu sebenarnya kuat loh. Iya, tubuh manusia ini kan sebenarnya diciptakan untuk bergulat dengan beruang dan serigala dulu, zaman dulu, orang-orang zaman dulu. Sekarang aja kita dimanjakan dengan teknologi gitu kan, jadinya seperti ini gitu kan, lemah dan tidak berdaya. Nah, awalnya Bang Scott kira ini ini mah demam rendah gitu kan, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Meriang masuk gitu. angin Emang gitu. Kebetulan waktu pas malamnya sebelum Bang Scott sakit itu dia emang udah hujan-hujanan ya, sempat hujan-hujanan. Gua hujan-hujanan ke rumah saudara gitu kan, ngejenguk ada kakak gua yang lahiran, lucu bapak bayinya nih. Congratulations buat Mas Panji, Mbah gitu. Kalau kalian tahu ini bayinya lucu banget. Baby Saka. Gue kira gara-gara itu gue hujanan, gue demam gitu, makanya kan gue biasa aja. Dan setelah hari ketiga gue di rumah, pengobatan di rumah nggak ada hasilnya gitu kan, gue mulai panik nih, ngerinya makin lama malah makin bahaya gitu. Nah, karena di situ gue mulai baca-baca di internet bahwa penyakit gue ini mirip dengan namanya penyakit DBD gitu kan, demam berdarah. Dan kalau misalkan apa? Dongu. DBD apa? Demam berdarah dongu. Nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah apa? Nyamuk dongu. Aegypti ya, elah buset dah, itu dulu booming banget itu nama. Gue mulai panik karena secara statistik apa sih namanya, fase gitu. Kalau DBD itu 3-4 hari itu sama gitu, demam tinggi, keempat step. Dia demamnya naik trombositnya tuh ya, entah trombositnya naik atau turun, pokoknya yang keempat fase kritis gitu. 4, 5, 6 itu fase kritis.
Nah, gue kan panik. Gue panik, wah tunggu sebentar, ini mirip banget, panasnya naik turun, ada bercak merah gitu kan. Nah, nggak hilang lagi. Ini tinggal fase kritisnya, tinggal matinya aja ini gitu. Sampai lah. Dia nih yang sebenarnya panik gitu kan, gue bilang ini kayaknya DBD, DBP gitu. Dia yang makin panik, rumah sakit aja, gak usah takut. Nah, karena gue nggak terlalu percaya dengan yang namanya rumah sakit gitu kan, oleh karena itu gue memutuskan untuk oke lah kita ke klinik aja gitu, klinik yang dekat gitu kan. Nah, ketika gue masuk ke ruang dokternya, karena itu biasanya kan kita boleh nganterin ya, cuman itu sendiri-sendiri. Gue sama dokternya juga melakukan social distancing gitu. Di depan meja dokternya ada, di lantainya ada tulisan X gede banget gitu. Jadi dokter, jadi dokternya di ujung sono, aku di ujung sini. Masa? Iya. Segitu ya? Iya segitunya. Jadi nggak kalau dulu kan meja dokter kita, yang depan meja, sini nih, kita. nggak ada X-nya, kita di sono gitu Agak kan. ke sana. Sekitar berapa langkah? Sekitar 200 langkah. Ya udah itu segede apa? Stadion bukan klinik. Nggak, jadi pojok-pojok kan, jadi dokternya di pojok, kita di pojok gitu. Dokternya juga pakai full lengkap APBD gitu ya. Curhat lah gitu sama dokternya. Iya dok, panas tinggi. Tulangnya linu. Iya linu dok. Oh sudah tua kamu. Enggak. Sedih banget gitu, aku langsung pulang kan. Nggak tahu dia. Bete sama dokternya. Iya. Jadi ya curhat-curhat gitu kan, demam dok, panas gitu kan, nggak bisa tidur, terus hidung kesumbat gitu. Wah ini ada 3 ini kalau nggak itu. Ada ruam-ruamnya. Iya. Kalau menurut dokter sih kalau nggak kamu DBD, kalau nggak campak, ya kalau nggak corona. Simpel banget, enak banget ngomongnya. Tapi kalau corona kan kalau nggak salah nggak keluar ruam-ruam dia. Enggak, ya tetap aja kan salah satu apa namanya simptom, siapa sih namanya simptom itu kayak ciri-cirinya demam yang tinggi gitu kan. Soalnya tapi ketika aku waktu ditembak juga udah lumayan tinggi gitu. Berapa? Nggak tahu lupa. Tinggi mas, demam ya gitu. Katanya. Iya, cuman untuk jadi pas masuk kliniknya ditembak. Pas masuk kliniknya juga diperiksa gitu kan, agak tinggi, cuman nggak terlalu tinggi banget mungkin ya, makanya nggak langsung diringkus, masukin dilempar ke ambulan gitu kan, dibawa langsung dia. Sedih banget sih. Terus dia dokternya bilang gitu, shock lah gitu. Iya lah. Ini 3-tiganya nggak ada yang enak soalnya, nggak ada yang paling enak. Nah, terus gimana dok? Ditanya lagi sama dia gitu, udah berapa hari gitu. Ini demam mulai dari hari keberapa? 3 hari yang lalu dok. Ya udah sekarang coba kamu buka. Buset dah. Baru kenal dok, kita sudah mau buka-bukaan aja gitu. Bukan itu kali maksudnya. Buka baju maksudnya. Buka apa dok gitu? Baju buka. Jadi dia juga nggak langsung meriksa, dia dari itunya ngambil senter terus aku buka baju gitu kan. Buka sendiri. Enggak, buka perutnya aja. Kan aku buka kan. Dokternya, wah ini mau obesitas. Memang merah-merah semua. Ya kan? Wah ini sih kalau menurut saya sih ya, ini campak kata dia gitu. Soalnya menurut dari lingkungan sekitar sini juga trennya lagi kayak gini. Wah ada trennya ternyata, penyakit tuh ada tren gitu. Nggak baju doang ternyata guys. Kalau kan DBD campak, tapi kalau misalkan yang Mas bilang, kalau misalkan bedanya adalah DBD dan campak. Kalau misalkan emang Mas ini adalah hari keempatnya Mas, tetapi Mas bilang tadi kondisinya sudah berangsur membaik gitu. Berarti ini ya bisa jadi cuma campak mudah-mudahan. Cuman gitu, ini dia ngedekenin banget nih abis ini. Cuman kan di sini nggak bisa cek trombosit tuh ya, kita nggak punya alatnya gitu. Kalau misalkan dalam sehari atau nanti malam atau apa ke depan gitu, masnya capek, masnya kondisinya buruk, harus periksa ke rumah sakit. Terus aku nanya, terus ini gimana dok gitu, bisa sembuh nggak dok? Ya bisa, kalau misalkan memang campak sih masnya tinggal isolasi mandiri aja. Buset, isolasi mandiri. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomongnya gitu? Iya. Isolasi mandiri gitu? Bilangnya isolasi, ya namanya mungkin ya maksudnya istirahat di rumah. Isolasi mandiri aja, banyak makanan, banyak minum. Minum apa dok? Ya minum air putih aja, jangan yang aneh-aneh, makan jangan yang pedes-pedes gitu ya, biasa lah gitu kan. Gak usah makan bubur. Masa makan bubur? Ya makan biasa aja gitu kan. Bukan penyakit yang aneh-aneh gitu. Yang penting kamu jaga kesehatan dan jaga gizi aja gitu kan. Nanti saya kasih obat-obatnya, dan mudah-mudahan obatnya masih ada ya, karena stoknya mulai tipis kayak gitu. Sempat ngomong kayak gitu juga, jadi kayaknya stoknya juga mulai tipis. Udah ngasih wejangan gitu, terakhirnya kayak gimana?
Ya jadi mudah-mudahan sih kita ini campak ya. Soalnya kan ada 3. Diulang lagi. Kalau nggak kalau misalkan kondisi Mas buruk gitu kan, kondisi Mas makin buruk gitu kan, atau Mas makin pusing atau makin demamnya makin tinggi, jangan lupa untuk ke rumah sakit. Iya dong, soalnya kan ya kita kan nggak tahu juga ya kalau misalkan ternyata corona bagaimana gitu. Iya dok. Ya kita mah pasrah aja. Siap dok. Jadi ya itu dia cerita Bang Scott selamat dari rumah sakit gitu, dan selamat dari rumah sakit gitu. Dan kenapa Bang Scott gak milih rumah sakit? Karena Bang Scott juga punya landasan gitu. Kita juga punya pengalaman juga kenapa kita ngeri dengan perlakuan rumah sakit di tengah-tengah pandemi seperti ini, kayak yang terjadi sama keluarga Neng Scott iya. gitu. Jadi tuh ini ada contoh ya dari keluarga Neng Scott, itu Oma Neng Scott. Neng Scott biasanya manggil ibu gitu. Nah jadi ibu ini kan emang udah umurnya udah 78, mau nggak salah udah 78 tahun kan, emang kosan usia segitu kan emang rawan banget untuk terkena virus ini kan. Nah terus emang ibu itu emang ada penyakit paru-paru, jadi emang paru-parunya itu udah kerendam gitu. Paru-paru udah ada, jantung juga udah ada, pokoknya udah komplikasi lah gitu. Nah terus kemarin tua namanya iya ya. Nah terus jadi ceritanya kemarin lagi periksa di salah satu rumah sakit. Pas lagi diperiksa, itu kan ibu demam kan, kondisinya demam. Terus dokternya langsung bilang, ini Ibu Rosni PDP kata dia gitu, harus dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Kan emang Persahabatan kan emang rumah sakit rujukan untuk ini kan, untuk virus ini. Dibawa ke rumah sakit Persahabatan, dites pakai rapid test, itu tuh hasilnya negatif guys. Tapi tetap kalau namanya PDP walaupun hasilnya negatif itu tetap harus diisolasi, di karantina selama 14 hari gitu. Makanya lebaran ini Neng Scott tuh sedih banget. Kenapa Neng Scott bisa crying gitu kan? Udah mau lebaran, terus Bang Scott sakit juga, ibunya. Ditambah ibu juga Oma Neng Scott tuh nggak ada gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau udah negatif itu kenapa dia? Iya. Jadi penyakit dia kambuh, dia kambuh. Cuman yang penyakitnya kambuh itu bukan karena virusnya gitu, tapi kan emang penyakit orang tua, padahal udah dites gitu, padahal negatif. Biasanya kalau sebelum wabah ini ada gitu, sudah sering kambuh juga kan, sering kambuh dirawat pulang gitu kan. Cuman karena ada wabah ini dia nggak bisa pulang sampai sekarang karena dikategorikan sama jadi PDP, padahal ya mungkin ngiranya gitu kan sesak napas gitu, padahal emang penyakitnya sesak napas gitu. Sebelum ada wabah ini pun ibunya Neng Scott udah sesak napas juga gitu. Jadi biasanya sebelum pandemi ini biasanya setelah operasi kita bisa nengok gitu, bisa bawain buah, bawain yang ngehibur lah, karena emang penyakit orang tua gitu kan, namanya orang tua. Tapi gara-gara sekarang udah masuk dengan kategorinya virus ini juga, udah kita nggak tahu, bahkan kita kasarnya nih ya, maaf aja, antara hidup atau mati pun kita nggak tahu gitu kan. Makanya itu dia sedihnya dengan keadaan seperti ini. Kita nggak mau juga ya nggak mau nerima juga gitu. Ya seperti itu. Jadi ya oleh karena itu kesehatan itu memang sangat luar biasa penting. Dan waktu itu sangat luar biasa, benar-benar berharga dengan keluarga. Oleh karena itu jangan lupa untuk berkumpul dengan keluarga kalian, tetap jaga kesehatan. Jadi ya mungkin itu yang bisa kita sharing sedikit mungkin ya tentang bagaimana sakit di tengah wabah ini gitu kan. Lebih baik jangan, better stay safe than sorry gitu kan. Iya, karena walaupun gue sendiri itu nggak terlalu percaya dengan dunia medis gitu, nggak 100% percaya. Gue tetap menghormati, gue tetap respect kepada orang yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain seperti itu. Jadi ya stay safe semuanya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke normal lagi, yang benar-benar normal, bukan new normal yang aneh-aneh sekarang. Lihat seperti itu dia dulu untuk video kali ini. Terima kasih Neng Scott sudah mendengarkan cerita Bang Scott, dan kalian sudah mendengarkan keluh kesah Bang Scott. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.